Hai, aku Lira. Aku dari Sumatera Utara, umurku 24 tahun. Kali ini aku mau cerita tentang cobaan berat yang pernah dialami keluarga aku. Cobaan yang datang bukan dari orang jauh, tapi justru dari tetangga sendiri. Dulu waktu aku masih SD, keluarga aku punya usaha kecil. Kedai sembako di depan rumah. Ayah sama ibu tuh orangnya baik banget, nggak suka banyak ngomong, tapi kerja keras dan gampang bantu orang. Kami 4 bersaudara, ada Kak Rani, Bang Edo, aku, sama si bungsu, Dimas. Keluarga kecil yang sederhana tapi bahagia banget waktu itu. Sampai datang satu tetangga baru di depan kedai. Namanya Bu Lastri. Awalnya ramah, tapi lama-lama kok aneh ya. Setiap kali dia belanja, selalu aja yang dia cari tuh barang yang lagi nggak ada. Misal, hari itu dia nyari beras. Pas banget stoknya habis. Besoknya dia nyari telur. Kebetulan ayah belum sempet restock. Kayak sengaja gitu, nyari yang kosong biar kesannya kedai kita nggak lengkap. Lucu sih, tapi lama-lama bikin mikir juga. Sampai suatu hari, dia juga ikut jualan galon air. Padahal dia nggak punya depot, nggak punya alat rebus, bahkan tempat jualannya aja nggak ada. Tapi bisa-bisanya promosi ke pelanggan ayah. Kalau mau galon, beli aja di aku, nanti ku antar ke rumah. Ayah cuma senyum. Katanya, kalau udah rezeki kita, nggak bakar kemana. Tapi tetap aja sih, kayak ada yang nggak beres gitu perasaan aku. Sampai suatu malam, di kampung lagi ada acara layar tancap di lapangan samping kedai. Beberapa orang yang jaga katanya mau beli rokok. Tapi pas lewat depan rumah, kedai kami katanya gelap dan kosong. Padahal kami semua nggak tidur. Lampu kedai nyala sampai belakang. Mereka bolak-balik di depan rumah, tapi ngaku nggak lihat apa-apa. Kayak warungnya hilang gitu dari pandangan. Beberapa hari kemudian, ibu lagi masak buat tamu dari kampung ayah. Masaknya pakai kompor minyak yang udah bertahun-tahun dipakai. Tiba-tiba aja kompornya meledak. Api nyambar dan paha ibu langsung kena minyak panas. Melepuh parah banget. Waktu itu ayah lagi di belakang sama kakek Rahman. Mereka lagi gali sesuatu di tanah belakang kedai. Dan yang mereka temuin bener-bener bikin merinding. Sebuah kain putih, di dalamnya ada jarum, paku, dan tulisan Arab. Kata kakek, itu santet. Waktu bungkusan itu diangkat, energinya kena ke dapur dan bikin kompor meledak. Kakek bilang pelakunya bakal keliakan. Dan benar aja, beberapa hari kemudian keluarga Bu Lastri ribut besar. Barang dilempar keluar, piring pecah di mana-mana. Satu kampung dengar suaranya. Sejak itu, kami tahu, omongan kakek bukan main-main. Waktu berjalan, hidup kami makin berat. Kedai dijual, kami pindah ke rumah nenek Sumarni. Ayah dan ibu mulai dari nol. Jualan lontong, apa aja yang penting halal. Bang Edo akhirnya bisa kuliah di Pekanbaru. Walau banyak yang nyinyir bilang, ngapain maksa kuliah? Tapi dia tetap semangat. Dan akhirnya lulus tepat waktu. Bikin banyak orang yang dulu meremehkan jadi diem. Tapi rupanya kejadian santet itu datang lagi. Kakek Rahman mimpi rumah kami dikelilingi ular dan ada api besar jatuh ke belakang rumah. Kata beliau, itu tanda ada yang mau kirim santet lagi. Kali ini, katanya pelakunya orang yang kelihatannya baik, suka bantu orang, rajin ibadah, tapi hatinya iri.
Kami langsung kepikiran satu orang. Siapa lagi? Kalau bukan Bu Lastri. Dulu pernah ada yang bilang rumahnya punya aura aneh. Katanya ada pesugihan yang nyedot rezeki tetangganya. Dan bener aja, tetangga-tetangga di sekelilingnya satu-satu pindah. Sampai sekarang, keluarga kami masih berusaha bersihin diri. Kata kakek, masih ada satu bungkusan yang belum ketemu. Kami cuma bisa berdoa, semoga segera ditemukan, dan semoga orang yang ngirim sadar berhenti. Buat kamu yang mungkin juga lagi ngalamin hal aneh, atau hidupmu lagi berat, tetap kuat ya. Karena kalau hati kita bersih, nggak ada yang bisa ngalahin itu. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Dadah!